Hai, selamat datang di channel Piviski. Kali ini cerita lewat suara akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hari Saat Dipecat. Berikut adalah ceritanya. Sejak dari tadi mentari terus bersembunyi di balik awan mendung. Hanya rokok yang menemaniku duduk di taman ini. Tak terasa sudah setengah bungkus rokok yang aku habiskan dan puntungnya berserakan di sekitar kakiku. Aku lirik jam tanganku menunjukkan pukul 11.30. Berarti hampir 2 jam aku duduk di sini. Hanya mengisap rokok sambil meratapi kondisiku saat ini. Baju kemeja putihku terlihat mencolok di taman ini. Karena orang yang berpakaian rapi sepertiku harusnya bekerja di kantor. Bukan malah sibuk ngerokok di sini. Sebenarnya pagi ini aku sudah masuk kantor, tapi tiba-tiba atasan datang dan melemparkan surat pemecatanku. Mungkin semua ini sebab aku kalah bersaing dengan pegawai baru yang lebih cepat dan lebih banyak menguasai hal-hal baru. Kondisiku di kantor diperburuk karena kesalahan yang aku buat sehingga menyebabkan pelanggan protes ke kantor dan menuntut ganti rugi. Sekarang semua sudah terjadi dan hari ini aku resmi menyandang gelar pengangguran. Dengan usiaku yang sudah memasuki kepala 4, rasanya akan sulit mencari pekerjaan di tengah persaingan saat ini. Permisi, Pak. Boleh saya ikut duduk? Ucap seorang pria muda yang sedikit mengagetkanku. Oh, iya. Ucapku sambil menggeser tubuhku ke kanan agar dia bisa duduk di samping kiriku. Aku baru sadar kalau pria ini menggunakan kruk untuk menyangga tubuhnya dan membantunya berjalan. Usianya mungkin 30 tahunan dan dia membawa banyak balon gas warna-warni yang diikat tali agar tidak terbang. Jualan balon, Mas? Tanyaku membuka percakapan. Iya, balon anak-anak, jawab pria itu. Udah lama jualannya? Sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Emang sebelumnya kerja apa? Sebelumnya sempat kerja kantoran sebagai staf administrasi. Tapi sejak kakiku diamputasi akibat kecelakaan motor, akhirnya jualan balon. Yah, namanya juga nasib. Maaf kalau pertanyaanku menyinggung. Enggak apa-apa, Pak. Sudah biasa. Mendadak nuansa hening menyelimuti. Aku dan dia tidak ada yang bicara sepatah kata pun. Meskipun aku tak mengalami masalah seperti pria ini, tapi aku tahu dia pasti berat menjalani kehidupan. Tiba-tiba pria itu bertanya kepadaku, kalau Anda sendiri bekerja di mana? Aku tadinya bekerja di kantor dan hari ini aku dipecat dari pekerjaanku. Pasti saat ini Anda sedang bingung. Ya, di usia 40 tahunan sepertiku ini bakalan sulit cari pekerjaan. Ucapku dengan rasa putus asa. Tanpa aku duga, pria ini berbicara sesuatu yang mengagetkanku.
Kalau Anda belum mencoba, bagaimana bisa tahu sulit cari kerja? Seringkali kita akan terjebak dengan pikiran kita sendiri, namun saat mulai melangkah ternyata mudah. Kondisi Anda lebih sempurna daripadaku. Kesempatan pun kemungkinan juga lebih banyak. Entah kenapa pria ini bisa bicara begitu dan memang benar yang dikatakannya. Kenapa aku tidak kepikiran sebelumnya? Sekecil apapun itu, kesempatan masih ada. Jika aku tidak mencobanya, maka semua akan sirna. Sepertinya kamu benar. Tetaplah semangat, Pak. Semua masalah dapat dihadapi. Aku hanya bisa menganggukkan kepala mendengar pria ini. Meskipun dia lebih muda dariku, tapi pemikirannya lebih bijaksana. Aku malu dengan diriku yang sempurna, tapi begitu mudahnya putus asa. Aku permisi dulu karena mau ke acara kondangan dekat sini. Biasanya di sana ramai anak yang mau membeli balon. Pria itu berusaha berdiri dengan grup penyangganya. Ya udah, Pak, saya pergi dulu. Semoga sukses. Ucap pria lalu berjalan pergi. Iya, terima kasih. Aku melihat pria itu berjalan dengan tertatih sambil membawa balon dagangannya. Rasanya malu disemangati oleh orang yang kondisinya tak sesempurna diriku. Hari ini memang aku dipecat, tapi besok aku akan cari kerjaan. Kalau belum dapat, aku akan cari lagi. Seandainya tidak menemukannya, aku akan membuka usaha dari uang tabunganku. Tamat. Itulah cerita dalam suara kali ini. Mohon maaf jika terjadi salah-salah kata atau hal lain. Dan semoga kalian hibur. Nantikan juga cerita lewat suara yang lainnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.